Fauzia MSI, Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, tahun angkatan 2024. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nida Alifa Gaisani dengan NIM 214. Saya Arif Rahman Muhammad dengan NIM 184. Saya Marisa Anita dari NIM 207. Saya Aura Zada dengan NIM 185. Saya Dino Permana dengan NIM 209. Perencanaan permintaan dan penawaran dalam rantai pasok. Yang pertama, static, level and trend, seasonal. Kedua, adaptive forecasting, moving average, exponential smoothing, Hodge model, and Winters model. Yang ketiga, peranan perencanaan. Yang pertama, static, level and trend, seasonal. Level and trend adalah suatu analisis data bisnis dari satu waktu ke waktu agar bisa melihat hasil yang konsisten ataupun tren sehingga nantinya bisa merespon tanpa harus keluar dari tujuan awal bisnis. Variabel data yang digunakan dalam analisis ini dimulai dari yang pertama, ada pergerakan harga pasar, yang kedua harga baku, yang ketiga produk kompetitor. Jenis-jenis level and trend antara lain adalah upward trend, downward trend, dan horizontal trend yang terjadi di tengah masyarakat dan melakukan perubahan strategi bisnis. Berikut adalah beberapa manfaat lain saat melakukan trend. Yang pertama, membandingkan perusahaan dengan kompetitor. Yang kedua, mengukur performa finansial perusahaan. Dan yang ketiga, memahami posisi likuiditas perusahaan. Keempat, mengukur posisi profitability perusahaan. Terus, secara keseluruhan, statik seasonal adalah istilah yang mengacu pada komponen musiman dari data yang dianggap konsisten atau tetap seiring waktu. Pendekatan statik seasonal berguna untuk aplikasi di mana pola musiman dapat diasumsikan stabil, namun kurang cocok untuk situasi di mana pola musiman berfluktuasi atau mengalami perubahan signifikan. Berikut merupakan contoh penggunaan statik seasonal. Yang pertama, peramalan penjualan. Jika penjualan produk meningkat, model statik seasonal akan menggunakan pola ini untuk memprediksi penjualan di bulan yang sama di tahun mendatang dengan asumsi pola tersebut akan sama. Terus yang kedua, perencanaan keuangan. Perusahaan biasanya akan menggunakan metode ini untuk mengantisipasi fluktuasi musiman dalam pengeluaran atau pendapatan. Selanjutnya adalah adaptive forecasting. Adaptive forecasting adalah proses peramalan yang menggunakan berbagai perspektif dan variabel untuk memprediksi hasil yang mungkin terjadi. Metode ini memungkinkan penyesuaian model peramalan secara dinamis berdasarkan perubahan data dan kondisi bisnis. Adaptive forecasting sendiri ada 4 macam. Yang pertama adalah moving average, kedua ada exponential smoothing, dan yang ketiga ada Hodge model, dan yang keempat adalah Winters model. Selanjutnya adalah moving average. Moving average adalah metode peramalan di mana dalam perhitungannya didapat dari menunjukkan data-data di masa lalu dan kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada. Tujuan moving average adalah untuk mengidentifikasi tren pasar dengan menyediakan pandangan melalui jangka waktu yang berbeda. Dan seperti ini adalah rumus moving average dengan rumus SMA sama dengan PM plus PM min 1 dan seterusnya sampai PM min N min 1 per N. Dengan keterangan SMA adalah peramalan untuk periode mendatang, periode ke N. Selanjutnya N sama dengan periode yang jumlah periode yang dirata-ratakan sesuai jumlah PM min 1 yang ada berapa, kemudian jumlahnya adalah N bukan jumlah total. PM min 1 adalah jumlah aktual periode sebelumnya hingga periode ke N. Kemudian ada exponential smoothing. Exponential smoothing adalah periode peramalan data time series dengan cara memberikan bobot pada data sebelumnya untuk meramalkan nilai data selanjutnya. Seperti ini adalah rumus exponential smoothing. Metode ini digunakan bila data memiliki pola horizontal. Metode ini menggunakan satu parameter perumusan yaitu alfa yang bernilai antara 0 hingga 1. Dengan rumus Ft sama dengan Ft min 1 plus alfa dikali A min 1 min Ft min 1. Dengan keterangan Ft sama dengan nilai peramalan untuk periode ke T. Ft min 1 adalah nilai peramalan untuk satu periode waktu sebelum T.
AT-1 adalah nilai aktual untuk satu periode waktu T, dan alfa adalah konstanta perataan dengan berkisar 0 hingga 1. Nilai alfa lebih dari 0,5 digunakan bila pola data di masa lalu berfluktuatif, dan nilai alfa di bawah 0,5 digunakan bila pola data relatif stabil. Baik, selanjutnya metode Holtz model. Metode Holtz merupakan metode yang digunakan ketika permintaan yang dipengaruhi oleh tren, tetapi tidak dipengaruhi oleh musim. Metode ini memuluskan nilai tren dengan parameter yang berbeda dari parameter yang digunakan pada deret aslinya menurut Heinemann tahun 2012. Atau bisa dikatakan, metode Holtz ini merupakan permintaan yang diasumsikan memiliki level dan tren dalam komponen namun tidak memiliki musim. Baik, adapun rumus dari Holtz model untuk mencari LT sama dengan alpha AT min 1 plus 1 min alpha LT min 1 plus BT min 1. Untuk mencari BT sama dengan beta LT min LT min 1 plus 1 min beta BT min 1T. Untuk mencari T sama dengan LT plus H dikali BT. Dengan keterangan, T besar T kecil merupakan nilai ramalan untuk periode waktu ke T. Untuk LT merupakan estimasi level pada waktu ke T. Untuk BT merupakan estimasi tren pada waktu ke T. Untuk AT-1 merupakan nilai aktual pada waktu ke T-1. Untuk H merupakan jumlah periode untuk ramalan di masa yang akan datang. Untuk alfa merupakan konstanta eksponensial atau pemulusan untuk level, dan untuk beta merupakan konstanta eksponensial atau pemulusan untuk tren. Baik, selanjutnya Winters model. Winters model merupakan teknik yang digunakan untuk meramalkan data dan deret waktu yang menunjukkan pola musiman dan tren. Metode ini memanfaatkan 3 parameter pemulusan. Yang pertama ada alpha sebagai level, ada beta sebagai tren, dan gamma sebagai musiman, yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap data yang lebih kompleks. Atau bisa dikatakan, Winters model ini merupakan komponen sistematis permintaan yang memiliki level, tren, dan musiman. Adapun rumus dari Winters model, ST sama dengan gamma AT-1 min LT-1 min BT-1 ditambah 1 min gamma ST min M. Untuk T besar T kecilnya sama dengan LT ditambah H dikali BT ditambah ST. Dengan keterangan, ST sebagai estimasi musim untuk waktu ke T, untuk gamma merupakan konstanta eksponensial atau pemulusan untuk musim, dan M merupakan panjang musim atau jumlah bulan atau kuartal dalam 1 tahun atau periode. Kemudian ada peran perencanaan. Dilansir dari artikel yang berjudul "Apa Pentingnya Perencanaan dalam Manajemen?", perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting. Itu dibutuhkan dalam setiap tingkat manajemen. Dengan tidak adanya perencanaan, maka semua kegiatan bisnis organisasi akan menjadi tidak berarti. Pentingnya perencanaan semakin meningkat mengingat ukuran organisasi yang semakin besar dan kompleksitasnya. Lanjut, ada 4 tahapan dalam perencanaan, yang itu: yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan tujuan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala peluang dan hambatan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Nah, untuk peran perencanaan sendiri itu, yang pertama, perencanaan memberikan arahan. Dalam proses perencanaan, tujuan organisasi didefinisikan dengan kata-kata yang sederhana dan jelas. Hasil yang jelas ini adalah semua karyawan mendapatkan arahan dan semua upaya mereka itu difokuskan pada tujuan tertentu. Dengan demikian, perencanaan memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Perencanaan selalu dilakukan untuk masa depan, dan masa depan itu tidak pasti. Dengan bantuan perencanaan, kemungkinan perubahan di masa depan dapat diantisipasi dan berbagai kegiatan itu direncanakan dengan cara terbaik. Dengan cara ini, risiko ketidakpastian di masa depan dapat diminimalkan. Yang ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan tumpah tindih dan pemborosan.
Di bawah perencanaan itu, kegiatan masa depan direncanakan untuk mencapai tujuan. Akibatnya, masalah kapan, di mana, apa, dan mengapa hampir diputuskan. Ini mengakhiri kekacauan dan kecurigaan. Dalam situasi seperti ini, kondisi dilakukan di antara berbagai kegiatan dan departemen. Ini mengakhiri aktivitas yang tumpang tindih dan boros. Akibatnya, pemborosan bergerak ke arah yang nihil. Efisiensi meningkat dan biaya mencapai tingkat terendah. Yang keempat, perencanaan mempromosikan ide inovatif. Jelas bahwa perencanaan memilih alternatif terbaik dari sekian banyak yang tersedia. Saat melakukan upaya penemuan, banyak ide baru muncul dan mereka dipelajari secara intensif untuk menentukan yang terbaik darinya. Dengan cara ini, perencanaan menanamkan kekuatan berpikir yang nyata para manajer ini, mengarahkan pada kelahiran ide-ide inovatif dan kreatif. Yang kelima, perencanaan memfasilitasi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berarti proses pengambilan keputusan. Di bawahnya, berbagai alternatif ditemukan dan alternatif terbaik dipilih. Perencanaan menetapkan target pengambilan keputusan. Ini juga menetapkan kriteria untuk mengevaluasi tindakan. Dengan cara ini, perencanaan memfasilitasi pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Dengan menentukan tujuan organisasi melalui perencanaan, semua orang yang bekerja dalam organisasi dan semua departemen diinformasikan tentang kapan, apa, dan bagaimana melakukan sesuatu. Standar ditetapkan tentang pekerjaan mereka, waktu, dan biaya, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari materi yang telah kita presentasikan dapat diambil analisis level dan tren. Ini memungkinkan perusahaan untuk memahami pola data dari waktu ke waktu, membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan perbandingan kinerja dengan kompetitor. Kemudian, metode adaptive forecasting itu seperti moving average, Holtz model, dan Winters model memberikan alat untuk meramalkan perubahan permintaan secara akurat meskipun masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangan. Kemudian, untuk peran perencanaan, menjadi dasar bagi manajemen untuk menetapkan tujuan, mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi. Proses perencanaan yang baik dapat memfasilitasi pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kegiatan terkoordinasi dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.